Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rabbana Saputra dalam perkuliahan dari mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa semester 5 program studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan untuk skop kewirausahaan ya, atau lebih umumnya dibahas adalah bahasanya kewirausahaan untuk UMKM ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, referensi yang kita pakai adalah buku kewirausahaan dari Prof. Renal Kasali, terus kemudian buku kewirausahaan dari Dr. Kasmir. Selain itu juga saya akan menyampaikan ya terkait dengan keuangan dan perpajakan dari kewirausahaan ini yang berdasarkan dari beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan ya, yang bisa dilihat pada referensi di layar ya. Oke, kita masuk pada laporan keuangan di kewirausahaan atau UMKM ya. Setiap perusahaan itu dalam periode tertentu wajib melaporkan seluruh kegiatan keuangannya ya, yang terdiri dari uang masuk dan uang keluar. Hal ini dilakukan untuk melihat angka-angka yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Kenapa harus ditunjukkan kondisi keuangannya? Ya karena perusahaan atau usaha itu dalam bergerak pastinya kan memiliki stakeholders ya, atau pihak pemangku kepentingan yang mereka memang harus membaca posisi atau kesehatan keuangan dari suatu perusahaan ya. Contohnya seperti nanti akan kita bahas ya. Kita akan bahas ini dulu. Jadi dalam menyusun keuangan itu tentunya secara umum ada beberapa metode ya, standar akuntansi yang digunakan. Pertama ada yang General Accounting ya, GAAP. Kemudian ada akuntansi IFRS, itu International Financial Reporting Standards, standar akuntansi yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Juga ada varian lain yaitu SAK ETAP, itu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini dulu digunakan untuk laporan keuangan pada UMKM ya. Terus kemudian ada PSAK Syariah, itu yang sesuai dengan hukum Islam ya, akuntansi sesuai dengan hukum Islam. Juga ada SAP pemerintah atau standar akuntansi pemerintah. Jadi kalau kalian nanti kerjanya di keuangan pemerintah pusat maupun daerah ya, contohnya Badan Pemeriksa Keuangan Daerah seperti itu misalnya, itu menggunakannya standar akuntansi pemerintah ini. Pada perkembangannya ya, ternyata UMKM yang tadi diberikan standar akuntansi ETAP itu masih kurang ini ya, masih banyak sekali UMKM yang tidak cakap atau merasa kesulitan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan standar ETAP itu, apalagi buru-buru ke standar IFRS atau yang general ya. Nah, untuk mengakomodasi hal itu ya, Ikatan Akuntansi Indonesia itu mensahkan ya, IAI ya, itu mengesahkan standar akuntansi baru yaitu IMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, mengutip dari EMKM, SAK EMKM yang disahkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Nah, bedanya apa dengan laporan keuangan yang biasa atau umum? Nah, pada dasarnya laporan keuangan SAK EMKM dibuat berdasarkan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha seperti entitas bisnis pada umumnya. Syarat penyajian laporan keuangan UMKM harus relevan, lengkap, bisa dipahami, komparatif sesuai dengan peraturan SAK EMKM. Minimal UMKM harus membuat 3 jenis laporan keuangan berikut. Jadi untuk UMKM itu agar laporan keuangannya itu diakui, dia minimal ya harus menyediakan 3 jenis laporan. Tidak sekomprehensif jika menggunakan standar akuntansi yang general atau yang lainnya ya. Nah, apakah 3 jenis laporan itu yang wajib harus disediakan oleh UMKM sehingga laporan keuangannya diakui? Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan. Itu ada yang umum dan juga ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting ya.
Nah, ini contohnya laporan posisi keuangan ya dengan standar akuntansi IMKM. Ini bisa dilihat untuk aset ya. Yang pertama ada kas dan setara kas ya. Dan ada juga giro, deposito. Kemudian dijumlahkan ya, jumlah kas dan setara kas. Ada juga piutang usaha, ini juga merupakan aset lancar ya. Kedua yang terlancar setelah kas. Piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka ya. Itu juga ada aset tetap juga, termasuk akumulasi penyusutan ya. Nah, kemudian untuk liabilitasnya, liabilitas di sini terdiri dari utang usaha atau utang dagang ya, utang yang berlangsung secara terus-menerus karena dia merupakan bagian dari transaksi dagang atau usahanya gitu misalnya. Yang satunya ada utang bank ya. Utang bank itu utang jangka pendek lain yang bukan utang usaha tapi melalui bank. Nah, itu yang di sini nggak ada apa berarti utang jangka panjang ya. Utang jangka panjang itu apa? Misalnya utang hipotek ya, pembelian aset yang dalam ini ya, termin yang lama. Terus kemudian utang obligasi juga nggak ada karena sifatnya panjang semua. Yang ini pendek-pendek ya. Terus kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal ya, dan itu bukan saham seperti biasanya ya. Karena UMKM itu kan apalagi di tahap awal itu kan belum ini ya, belum rilis saham atau menjual saham ya. Dan juga saldo laba rugi atau sejumlah dana yang didapatkan dari laba atau rugi ya. Nah, kalau laba berarti menambah, kalau rugi berarti mengurangi. Dari situ bisa dilihat akhirnya yaitu jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jumlah kewajiban ditambah dengan modal sendiri harus sama dengan aktiva ya. Itu beda itu tahun 2017 sama 2018 gitu ya. Nah, untuk laporan keuangannya seperti ini bisa dilihat. Kalau secara umum kan laporan keuangan ada dua jenis, one step and multiple step ya. Kalau ini modelnya digeneralkan saja ya. Dari pendapatan itu ada pendapatan usaha, ada pendapatan lain-lain, ditotalkan juga, kemudian beban itu beban usaha dan beban lain-lain, kemudian ditotalkan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan ya, labanya berapa gitu. Setelah itu baru akan dikenakan beban pajak penghasilan dari pelaku UMKM itu ya. PPh-nya berapa? Kalau PPh UMKM itu beda dari PPh mungkin PPh 21 atau PPh yang berapa itu beda. Kalau di UMKM kita pakainya pajak final ya. Pajak final itu tarifnya kalau sekarang tuh udah diupdate lagi jadi 0,5%, cuma karena pandemi corona ini ditanggung sama pemerintah ya, bukan gratis ya. Kalau gratis itu berarti 0% tarifnya. Kalau ditanggung pemerintah sebenarnya 0,5%, cuma di subsidi pemerintah, dibayarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, yang ketiga catatan atas laporan keuangan ya, sesuai dengan SAK UMKM, CALK UMKM harus memuat informasi berikut. Syarat ketiga ya, syarat terakhir harus memuat CALK atau catatan atas laporan keuangan, dan itu harus memuat pertama sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK UMKM. Kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Ketiga, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jadi apa-apa yang tertulis di dua laporan keuangan sebelumnya ya. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, itu di narasikan atau diparagrafkan atau diterangkan di catatan atas laporan keuangan ini agar laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan standar akuntansi UMKM ini dapat mudah dipahami. Nah, ini contohnya untuk catatan atas laporan keuangan itu ada secara umum ya, itu bisa dilihat. Kemudian ada ikhtisar kebijakan akuntansi penting,
di breakdown satu-satu, dijelaskan satu-satu seperti itu. Cuma ini contohnya nggak lengkap kayaknya ya. Oke. Nah, ini tadi kembali ke awal lagi ya. Setelah diulas, itu tadi merupakan keterbaruan dari standar akuntansi yang bisa dipakai pada laporan keuangan. Kenapa harus pakai laporan keuangan yang ini, yang terupdate ya? Seperti kemarin dibahas oleh Pak Bayu ya, dosen praktisi kewirausahaan minggu kemarin. Berwirausaha itu kalau di Indonesia kebanyakan karena terpaksa, nggak ada yang lain gitu, baru dia terjun ke wirausaha. Kalau saya berharapnya mahasiswa Undip tidak seperti itu. Mahasiswa Undip itu kan luaran ya, luaran atau salah satu misinya ya, untuk mahasiswa itu diarahkan menjadi job seeker dan juga job creator. Bukan karena setelah dia gagal menjadi job seeker kemudian dia baru pindah ke job creator, enggak. Bukan seperti itu, tapi memberikan pilihan atau opsi lebih banyak kepada mahasiswa atau lulusan itu tentang karirnya itu bisa ke arah job seeker atau job creator. Itu dua pilihan. Nah, seseorang atau mahasiswa yang merasa terpaksa melakukan kewirausahaan itu biasanya mereka akan melakukan kewirausahaan itu setelah dia gagal sekian lama memperoleh pekerjaan yang diidamkan misalnya. Sementara sebaliknya, jika ada mahasiswa atau lulusan yang dia pengen wirausaha karena memang panggilan jiwanya gitu, misalnya saya sebagai pegawai membayar pajak kan cuma sekian gitu. Kalau misalnya saya menjadi wirausaha terkenal gitu, omset saya miliaran per tahun, itu kan nanti bayar pajaknya juga besar, kontribusi ke Indonesia juga lebih besar. Selain itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan kan gitu untuk banyak orang. Saya buka cabang di satu kota, saya ngerekrut 40 orang misalnya. Nah, untuk orang-orang yang punya passion dan cita-cita ke sana, itu biasanya sudah kelihatan jauh sebelum dari lulus tuh, masih kuliah tuh sudah merintis usahanya. Walaupun yang namanya merintis itu biasanya jauh dari yang indah-indah ya. Langsung berhasil, langsung rame, langsung laris, langsung konsisten. Tidak. Jiwa kewirausahaan itu ditimbulkan atau dimunculkan itu lewat apabila masih kurang ini ya, kurang pengetahuan, itu dilakukan dengan trial and error. Dilakukan salah, gagal, mikir seperti itu. Terus kemudian dicoba lagi dengan metode lain, dicoba lagi, gagal, ganti usaha lagi, ganti apa, ini macam-macam upaya yang dilakukan karena belum menguasai teknik kewirausahaan itu. Nah, seperti yang kemarin Pak Bayu juga sempat bilang bahwa kewirausahaan itu diawali dengan analisis atau analisa need and want ya. Nah, itu semua nanti ada tekniknya dan bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya, atau di video-video berikutnya. Kita lanjutkan ke sini tadi, ke kenapa laporan keuangan itu tadi kewirausahaan butuh ya, untuk menunjukkan informasi keuangan secara lengkap dan baik kepada stakeholders. Stakeholders itu siapa saja? Pemilik ya, alias pemegang saham kalau sudah menjual saham. Kalau belum siapa? Ya ownernya sendiri, kalian sendiri misalnya, pemilik usahanya, atau sekutunya ya, kalau itu bentuknya CV, persekutuan komanditer, maka pemiliknya ada dua pihak. Nah, itu kan juga butuh laporan keuangan tuh. Sebenarnya usahaku tuh sampai jalannya sampai mana? Dia sehat apa tidak? Dia tuh mau bangkrut atau tidak? Kenapa mengajukan utang ke BRI kok tidak di ACC? Nah, itu kan yang dilihat ini, laporan keuangannya. Juga untuk ditunjukkan untuk investor eksternal ya. Dalam hal ini UMKM berarti pihak sekutu lain yang ingin menginvestasikan dananya ke usaha kita. Biasanya usaha kalau sudah mulai kelihatan menanjak itu pertumbuhan, itu banyak yang pengen gabung ya. Nah, itu terus kemudian untuk siapa? Untuk manajemen atau yang mengelola usaha itu ya, agar dia mengambil keputusannya tidak salah, tepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketika kreditur bank, itu kreditur bank kan dalam memberikan atau menilai suatu usaha atau perusahaan itu bankable atau tidak, layak untuk didanai atau tidak, itu kan yang dilihat laporan keuangannya. Nah, pastinya
Seorang analis dari bank itu apabila dia harus mengecek satu persatu lembar per lembar nota kulaan ya, nota produksi slip gaji seperti itu, kemudian satu persatu cuma dimasukkan ke stock map gitu, ada ribuan mungkin ya, sama yang satunya disajikan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar entitas mikro kecil menengah ini. Pastinya bank akan lebih melirik yang ini pro, masih kecil sih, masih baru setengah tahun, tapi udah pro, udah dia paham secara teknis, berarti otomatis kalian mempresentasikan usaha kalian dalam memperoleh kredit dari bank ini juga dengan mudahnya, tinggal ditunjang dengan legalitas usaha kalian kan gitu. Nah, keempat, pemerintah baik pusat maupun daerah kaitannya dengan pembinaan kewirausahaan atau UMKM. Jadi ini kaitannya dengan pajak, kalian bayar pajak kan sebagai pengusaha gitu ya. Apalagi kalau udah tambah besar, kalian udah memutuskan diri untuk menjadi pengusaha ini ya, kena pajak ya. Bisa menarik pajak macam-macam ke pengguna atau konsumen. Itu nanti kan bayar pajaknya tambah banyak, atau menarikkan pajak untuk pemerintah lebih banyak gitu ya. Nah, sebagai balasannya sebenarnya kalian tuh berhak untuk mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ataupun program dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, biasanya siapa yang ngurusin? Yang ngurusin biasanya kalau di tingkat provinsi itu dinas perindustrian, itu perdagangan, UMKM, koperasi ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten misalnya. Dari situ kalian akan mendapatkan pembinaan untuk paling tidak untuk ini ya, menjaga keberlangsungan bisnis kalian. Kalian akan mendapatkan pelatihan yaitu tentang strategi produk, strategi pemasaran, macam-macam. Itu wujud timbal balik dari pemerintah atas pembayaran pajak. Memang tidak disampaikan secara clear begitu. Kalian kalau bayar pajak kalian akan dapat pelatihan gitu. Tapi dari situ bisa dilihat dari pengertian pajak sendiri kan, iuran yang diberikan oleh warga negara ya atau masyarakat yang tidak mendapatkan balasan secara langsung. Itu bisa berupa pembangunan, juga bisa berupa pembinaan itu. Yang lebih tepat sasaran itu pembinaan itu. Oke. Yang kelima, perpajakan. Terus kemudian yang keenam, karyawan. Kenapa karyawan itu merupakan stakeholders? Kalau mereka tahu ya kinerja perusahaan mereka atau tempat mereka bekerja, itu mereka bisa untuk digunakan oleh perusahaan untuk memacu kinerja mereka agar lebih bagus lagi dengan dasar peningkatan kesejahteraan karyawan. Ini loh, perusahaan kita tuh kuat, kita ekspansi, kita butuh kinerja kalian yang lebih kuat lagi. Nanti balasannya ini. Balasannya apa? Insentif misalnya. Insentif mau didanai pakai apa? Loh, ini loh laporan keuangannya. Kita kuat dan kita sudah mengalokasikan, misalnya seperti itu. Oke, sekarang masuk ke jenis laporan keuangan. Setelah tadi kita bahas di standar akuntansi IMKM ya, sekarang kita akan coba membreakdown laporan keuangan secara umum ya. Yang pertama apa? Neraca. Ada nggak tadi di IMKM? Nggak ada. Ada laporan posisi keuangan itu ya. Nah, itu neraca terdiri dari dua ya. Kalau model yang diskonto itu kiri aktiva, kanan pasiva. Yang pasiva, yang aktiva dulu ya, sebelah kiri itu ada aset lancar ya. Aset lancar itu dari yang paling lancar ada kas ya, ada piutang dagang dan macam-macam. Juga ada fixed asset atau aset tetap ya, yang biasanya berupa mesin ya, tanah, bangunan, itu seperti itu. Sementara pasiva itu bisa berupa utang lancar ya, kemudian ada utang jangka panjang ya. Juga di sisi pasiva itu ada ekuitas atau modal. Penyusunan neraca dilihat dari tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Jadi di sini neraca itu sangat mempertimbangkan jangka waktu atau jatuh tempo ya. Oke, next laporan laba rugi.
Itu merupakan pengurangan dari komponen pendapatan yang dikurangi dengan segala bentuk pengeluaran ya dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas ya. Ini termasuk laporan arus dana juga masuk di ini, menunjukkan semua aspek yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas selama periode waktu tertentu. Dan yang keempat ada laporan perubahan modal. Itu laporan yang berisi catatan perubahan modal karena penjualan saham baru ya. Perusahaan itu bisa menjual perusahaan bisa menjual saham baru sehingga mendapatkan modal baru, atau penarikan saham lama. Penarikan saham lama artinya perusahaan membuat kebijakan bahwa saham yang dimiliki investor itu harus dijual ke perusahaan itu. Setelah memahami maknanya, sekarang kita akan breakdown lagi neraca, komponen laporan keuangan dari neraca. Yang pertama itu ada aktiva lancar atau aset lancar ya. Itu terdiri dari kas, bank, deposito ya, surat berharga, piutang, persediaan. Itu dari awal paling lancar ke belakang jadi berkurang kelancarannya ya. Lancar dalam hal ini artinya liquid. Semakin lancar semakin mudah digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan gitu ya. Nah, ada biaya dibayar di muka, ada pendapatan yang masih akan diterima. Selain itu juga dalam neraca itu ada investasi atau penyertaan, alokasi sisa dana ke investasi atau penguasaan. Biasanya contohnya ya, untuk investasi ini penyertaan itu pada musim yang nggak terlalu bagus, Telkom itu kelebihan dana ya, karena dia nggak melakukan investasi dalam internal perusahaannya, dia mengalami kelebihan dana dan itu dana nganggur kan ya kan, idle money ya. Nah itu mereka biasanya menggunakannya untuk investasi, entah itu menguasai perusahaan tertentu atau membeli saham perusahaan yang besar. Katakanlah pada saat mereka memiliki dana nganggur itu, Bank Mandiri juga atau sebaliknya Bank Mandiri itu sedang gencar-gencarnya butuh modal ya. Dalam hal ini mereka akan dibelikan saham Bank Mandiri itu. Dalam istilah lain dalam pemerintah hal seperti itu disebut integrasi gitu, integrasi dari BUMN. Tapi dari kacamata ini keuangan ya, ini disebut dengan investasi atau penyertaan, dilakukan ke perusahaan besar untuk ikut serta untuk mendapat keuntungan. Jika penyertaan atau investasinya dilakukan ke perusahaan yang kecil, biasanya untuk menguasai ya, di akuisisi seperti itu. Nah berikutnya ada aktiva tetap. Itu aktiva tetap ada dua, tangible berwujud dan intangible yang tidak berwujud. Yang tangible seperti biasa wujudnya tanah, mesin bangunan, peralatan, akumulasi, penyusutan, lain-lain ya. Yang tidak berwujud itu goodwill ya, surat kontrak ya, terus kemudian hak kekayaan intelektual, lisensi, paten dan lain-lain. Juga termasuk dalam aktiva ini adalah gedung dalam proses, tanah dalam proses, piutang jangka panjang, uang jaminan ya, terus kemudian uang muka dari investasi. Nah di sisi lain, di sisi kanan, pasiva itu terdiri dari dua, kewajiban dan ekuitas atau modal. Yang pertama, kewajiban liability itu terdiri dari dua, utang lancar sama utang jangka panjang. Utang lancarnya adalah utang dagang ya. Utang dagang itu katakanlah contoh paling simpel itu kalian jualan roti ya, jualan roti, bisnis roti, produksi dan menjual roti. Itu kalian membeli bahan ya, gandum katakanlah. Itu kan perusahaan biasanya nggak nyuruh harus bayar lunas sekarang, nggak, tapi dia pakai syarat ya, mensyaratkan pembayaran secara kredit, katakanlah 2/10 N/30. Nah itu masuknya sebagai utang dagang ya. Jadi utang dagang itu utang yang berkelanjutan gitu, dibayar terus kemudian nanti melakukan pembelian lagi dan seterusnya. Yang termasuk dalam utang lancar ini juga utang wesel, utang bank, utang pajak ya. Dalam arti selama periode berjalan itu kalian sebenarnya sudah membayar pajak, tapi harus dibayarkannya kan pada periode pajak ya. Nah biaya yang harus dibayar, yang masih harus dibayar, utang sewa, utang dividen. Ini biaya-biaya yang masih dibayar ini sebenarnya kalian pada periode berjalan itu sudah diwajibkan untuk membayar sebenarnya ya.
cuma dilakukannya secara berkala sehingga dianggapnya sebagai utang lancar ya. Nah, kemudian di bagian 2 ada utang jangka panjang, itu hipotek ya, pembelian aset atau tanah bangunan ya, jangka panjang ya pembayarannya. Obligasi itu surat utang yang diterbitkan oleh usaha kita ya, biasanya jangka panjang. Utang bank jangka panjang, ada juga utang lembaga keuangan jangka panjang juga ada. Dan yang ketiga ekuitas, terdiri dari saham. Itu kalau di UMKM atau laporan keuangan UMKM tadi namanya ini ya, modal sendiri ya, atau modal gabungan, atau intinya mereka UMKM belum menjual saham pada awal-awal periode atau pada tahap-tahap awal lah. Nah, tapi secara umum ekuitas ini pada laporan keuangan umum itu terdiri dari saham. Kedua agio saham. Agio saham itu sisa atau selisih dari pembelian saham perusahaan lain. Kita beli, terus kita jual, kita untung, nah selisihnya itu agio saham. Kemudian ada juga laba ditahan. Jadi ketika perusahaan itu atau usaha itu selama setahun katakanlah untung 1 juta ya. Untung 1 juta itu berapa yang akan dibagikan kepada para pemilik, para pemegang saham, berapa yang akan ditahan. Nah, yang ditahan itu untuk modal, tambahan modal operasi perusahaan tahun berikutnya atau periode berikutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan laba ditahan. Juga ada modal sumbangan. Nah, komponen laporan keuangan yang kedua laporan laba rugi. Itu ada pendapatan, harga pokok penjualan ya, itu harga yang harus tebus sampai barang itu siap untuk dijual. Kemudian menghasilkan laba kotor ya, pendapatan dikurangi HPP laba kotor. Terus kemudian dikurangi biaya operasi macam-macam tuh, biaya umum, penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, menghasilkan laba kotor operasional. Laba kotor operasional dikurangi beban penyusutan ya. Dia termasuknya beban di sini, beban penyusutan, bukan akumulasi penyusutan. Kalau akumulasi penyusutan masuknya di mana? Neraca. Kalau beban penyusutan masuknya di laba rugi. Itu menghasilkan pendapatan bersih operasi. Nah, pendapatan bersih operasi itu berkaitan dengan usaha utama dari perusahaan ini, ditambah dengan pendapatan lainnya yang di luar usaha ini. Contohnya apa? Pendapatan bunga ya. Terus kemudian apalagi? Pendapatan apalagi? Sewa. Katakanlah kalau dia usaha dagang kemudian punya aset dan disewa oleh pihak lain, itu juga bisa masuk ke sini. Ditambahkan menjadi laba sebelum bunga dan pajak, istilahnya earning before interest and tax kalau di istilah manajemen keuangan ya. Nah, laba ini, laba yang kegiatan utama sama kegiatan yang tidak utama digabungkan ini harus masih dipotong oleh bunga dan pajak. Nah, biaya bunga itu apa saja sih? Biaya bunga wesel ya, terus kemudian bank apabila ada utang ke bank, hipotek, obligasi dan lain-lain itu dibayar dengan ini, dikaitkan pada laporan keuangan yang laba rugi ini. Setelah udah bahas sudah bayar bunga wesel dan lain-lain itu, dia menjadi laba sebelum pajak, earning before tax. Terus kemudian pajak ya. Habis itu jadilah earning after tax, laba setelah pajak. Nah, ketika di sini laba setelah pajak ini tadi dirapatkan. Kalau di perusahaan besar itu melalui rapat umum pemegang saham. Berapa yang akan dibagikan ke para pemegang saham, berapa yang akan ditahan untuk menambah modal perusahaan pada periode berikutnya. Oh, yang ternyata yang ditahan 20%. Berarti 80% itu akan dibagikan ke ini ya, para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan itu dibagi nilainya per lembar saham, jadilah dia IPS atau earning per share. Nah, ini bentuk-bentuk laporan keuangan ya secara umum. Yang pertama ada bentuk dari neraca atau bentuk diskonto atau T, kanan kiri seperti itu ya, neraca. Yang kedua bentuk staffel atau report form, itu ke bawah begitu. Kemudian di sisi kanannya ada debit kredit. Nah, bentuk laporan keuangan secara umum ya, ini bukan untuk yang IMKM tadi ya, ini untuk secara umum. Ada single step atau
pendapatan itu mau dia itu dari usaha utamanya ataupun yang dari pendapatan lain tuh udah digabung jadi satu aja. Begitu juga dengan biaya-biayanya kan gitu, tidak dipisah-pisahkan. Sementara yang multiple step ganda atau majemuk itu yang dipisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan non usaha ya. Terus kemudian biaya usaha dan yang di luar usaha itu dipisahkan, baru kemudian dihitung. Nah, dari kewirausahaan ini kita membahas laporan keuangan termasuk perpajakan itu apa temuannya? Apakah murahnya pajak UMKM dari pemerintah ya? Pajaknya tuh hanya 0,5% sebelum corona dari omset kotor. Jadi seorang penjual katakanlah sehari dia dapat penjualan itu bisa menjual 1 juta kotor ya, uang penjualannya 1 juta. Itu dia cuma bayar pajaknya 5.000 rupiah. Dan itu banyak yang ngomong kalau itu lebih murah daripada bayar parkir di mall ya. Nah, apakah tarif pajak UMKM yang murah dari pemerintah serta-merta mendorong penerimaan pajak sektor UMKM secara nasional? Ternyata tidak. Kenapa? Karena kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Mereka rata-rata berpikir, ngapain bayar pajak? Untungnya apa buat saya? Bayar pajak buat apa? Kan dapat pelatihan. Mana? Nggak ada pelatihannya. Nggak pernah dapat pelatihan. Nah, ternyata komunikasinya kurang. Dari situ mereka merasa bahwa membayar pajak itu kurang penting gitu ya. Nah, itu perlu disosialisasikan. Tentunya pemerintah daerah itu bersama dengan para stakeholders lainnya dari pihak akademisi juga harus mempercepat atau menyampaikan mengenai manfaat-manfaat para pelaku UMKM itu bila membayar pajak itu seperti apa, dampaknya yang jangka panjang apa, dampaknya yang jangka menengah apa, yang jangka pendek berupa pelatihan pembinaan dari pemerintah itu juga bagaimana, terus kemudian bagaimana cara mengakses pelatihan dan pembinaan itu, bagaimana, apakah pemerintah akan mendatangi usaha satu persatu ke lokasi gitu, ayo ikut pelatihan, oh enggak, pelaku UMKM harus aktif sendiri mencari informasi itu ya, biasanya gabung-gabung ke forum-forum UMKM dan lain-lain seperti itu. Apakah ada? Ya ada tapi nggak sampai 2% mungkin ya. Nah, dari situ kita perlu untuk mengkomunikasikan lebih masif, lebih banyak lagi agar pelaku UMKM itu mengetahui kewajiban dan haknya. Intinya begitu, sehingga kesadaran wajib pajak pelaku UMKM itu bisa lebih ditingkatkan. Pada ujungnya apa sih? Pada ujungnya akan meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM di Indonesia. Karena berdasarkan data, ekonomi Indonesia sebenarnya kan ditopang berapa? 80-90% dari sektor non formal ini UMKM. Bayangkan apabila 80-90% pencipta perekonomian itu mereka dikelola, dibina ya, sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang bagus sekali ya untuk jangka panjangnya. Nah, nanti akan ada waktunya. Wajib pajak belum merasakan dampak udah tadi. Dari banyak wajib pajak UMKM belum banyak yang menggunakan e-filing. Nah, e-filing itu termasuk pada ini ya, pengetahuan ketentuan perpajakan ya. Termasuk di dalamnya itu, dalam pengetahuan pajak itu ada tarif ya, ada peraturan, ada tata cara pelaksanaan. Nah, tata cara pelaksanaan itu ada 2, yang model lama dan yang sudah menggunakan teknologi informasi. Dalam hal ini misalnya e-filing itu sebenarnya kalau dilakukan kan ini ya, efisien, mudah ya, nggak repot, nggak ngantri, nggak macam. Tapi ternyata wajib pajak ini pelaku UMKM ini di Batang ya, yang saya teliti itu banyak yang sudah bayar pajak secara konsisten, tapi hanya 1-2 orang saja yang menggunakan e-filing. Itu juga merupakan masalah yang harus dicari solusinya agar menambah efektif dan efisiennya pemerintah ya sebagai pengelola pajak dan juga pelaku UMKM itu sendiri. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai
gambaran umum ya laporan keuangan termasuk standar akuntansi yang digunakan pada laporan keuangan UMKM atau kewirausahaan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ini diketik di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, loncengin juga ya. Nah, untuk diskusi boleh dijawab oleh mahasiswa lain dan ada penilaian ya. Oke, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.